Hambali apa? Jangan kayak Wahabi Anda mengatasnamakan ulama Hambali, padahal Anda nggak pernah baca kitabnya ulama Hambali. Kitab Hambali itu diantaranya Kasyaful Qina an Matnil Iqna. Ini karya Imam Al-Buhuti Al-Hambali. Kalau Anda itu nggak paham mazhab, ingat bro, kalau cuma ngaji 4 mazhab, sebelum kami nanggapi siapapun, kami selalu membaca lintas 4 mazhab, karena kami sangat menghargai perbedaan pendapat di antara 4 imam mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami meluruskan salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, di mana beliau dengan sangat jelas sekali dalam salah satu video yang sudah beredar, beliau itu ketika membahas masalah wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ustadz Adi Hidayat itu seolah-olah memiliki pemikiran bahwa yang diusap dalam kepala itu kulitnya kepala, harus kulit, sehingga dia merasa kasihan kepada orang yang tidak punya rambut, katanya teman-teman. Padahal di dalam kitab-kitab para ulama, bahkan saya sudah jelaskan, itu menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um sendiri, bahwa mengusap kulit kepala atau mengusap rambut asalkan masih di area kepala itu sah. Jadi yang diusap dalam kepala tidak harus kulit kepalanya. Sebab apa? Kulit kepala maupun rambut yang masih di area kepala itu disebut kepala, teman-teman. Maka sah. Tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kami tidak akan pernah meluruskan siapapun apabila memang tidak berhubungan dengan agama Allah, tidak berhubungan dengan kesalahan yang sekiranya kesalahan itu nanti berefek kepada orang-orang awam yang tidak tahu agama, yang tidak tahu tentang hukum. Ini yang kami pikir, dan itu tersebar di yang namanya YouTube. Kalau tidak tersebar di YouTube, ya saya nggak mungkin mau nanggapi lah. Kemudian moro-moro ada pembela uah ini namanya adalah Arvin Tov Pembela. Dia mengomentari channel NU di Hati. Apa katanya Arvin ini? Inilah kesalahan-kesalahan kita. Ustadz Adi Hidayat itu bermadhab Hambali, tapi yang tanggapi yang bermadhab Syafi'i. Santai bro, santai, saya akan jawab semuanya ya. Tapi yang tanggapi yang bermadzhab Syafi'i, membantah dengan mengeluarkan mazhab Syafi'i. Dari zaman Imam Syafi'i rahimahullah hingga murid beliau Imam Ahmad itu sudah ada beberapa perbedaan, tetapi dari furu'. Makanya saya selalu ngakak kalau yang menanggapi justru yang beda mazhab. Contohnya video ini, tahu jika Ustadz Adi Hidayat mazhabnya Hambali, tapi ditanggapi melalui pendapat Imam Syafi'i, juga Imam Nawawi Banten yang juga Syafi'iyah. Jelaslah ada perbedaan. Itulah pentingnya kita belajar lintas mazhab supaya jangan saling menyalahkan. Saya akan tanggapi nanti Anda ya. Ini jelaslah ada perbedaan. Ya benar. Itulah pentingnya kita belajar lintas mazhab supaya jangan saling menyalahkan dan cari tahu kembali kapan ini wajah itu dipakai. Ini wajah itu dipakai. Oh, teringat masa lalu saya ini yang ngomong ribuan kitab gak ada itu. Ya kalau cuma koleksi kitab siapa yang nggak bisa bro, dibaca nggak tuh kitab? Dan apa iya uang menyalahkan mereka yang memakai ini wajah tuh? Oh ini kayaknya kurang info ya. Itulah perbedaan mazhab, tapi sikap mazhab tidak ada yang saling menyalahkan, apalagi dihukumi bid'ah dolalah kayak mazhab akhir zaman alias Wahabi. Ini kayaknya anti Wahabi juga teman-teman, tapi sayang sikapnya orang ini seperti Wahabi. Orang itu ngomong bahwa Adi Hidayat itu bermazhab Hambali. Hambali apa? Jangan kayak Wahabi Anda mengatasnamakan ulama Hambali, padahal Anda nggak pernah baca kitabnya ulama Hambali. Kitab Hambali itu diantaranya Kasyaful Qina an Matnil Iqna. Ini karya Imam Al-Buhuti Al-Hambali. Apa di sini? Wal wajibu mashu dhahiri sya'ri ra'si kama taqaddam. Yang wajib diusap adalah mengusap zahirnya rambut kepala. Zahir yang harus diusap, bukan kulit. Yang wajib diusap zahirnya rambut, bukan kulit kepala. Ini kalau mazhab Hambali, dan kalau memang benar Adi Hidayat bermazhab Hambali. Justru falau adkhala yadahu tahta sya'ri famasahal basyarata faqat aiduna zahiri sya'ri lam yujzi'hu. Bahkan kalau ada orang yang berwudu
kok dia memasukkan tangannya di bawah rambut, ini di bawah rambut, kemudian dia hanya mengusap kulit kepalanya, rambutnya nggak diusap, justru kagak sah, nggak sah wuduknya, lam yujzi'u, nggak cukup wuduknya. Ini karena dalam mazhab Hambali yang wajib diusap zahirnya rambut kepala, bukan kulit kepala. Justru kalau Anda mengatakan Adi Hidayat bermazhab Hambali, justru ia menentang mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali justru yang wajib diusap adalah mengusap zahirnya rambut kepala. Sehingga di sini jelas, andaikan ada orang yang berwudu, kok dia tidak mengusap zahirnya rambut kepala, dia cuma usap kulit kepalanya, ini maka tidak cukup wudunya. Kama lawikta sura ala ghusli batini sya'ri lihyah walam yaghsil zahiraha. Sebagaimana orang itu kalau hanya sekedar membasuh batinnya ini lihyah, tapi batinnya aja digini kan, tapi zahirnya jenggot tidak dibasuh, ini nggak cukup dalam mazhab Hambali. Ingat, ini kitab Hambali, ini mazhab Hambali. Bahkan di sini, lalu bagaimana kalau orang itu tidak punya rambut? Baru apabila orang itu tidak punya rambut, maka dia baru mengusap kulit kepalanya. Sebab li'annaha zahiru ra'si binisba ilaihi. Sebab zahirnya kepala bagi orang botak, bagi orang yang tidak punya rambut, maka zahirnya ya memang kulit kepalanya. Tapi bagi orang yang memang punya rambut, yang wajib diusap adalah zahirnya rambutnya. Jadi yang diusap kulit kepala itu bagi orang botak dalam mazhab Hambali. Yang diusap itu rambutnya, bukan kulit kepalanya. Rambut yang ada di kepala. Kalau sudah di luar kepala, maka nggak cukup. Tapi Adi Hidayat itu, dia mengatakan tidak sah wudu orang yang mengusap rambut. Walaupun rambut itu ada di sini, teman-teman. Ini kan lucu, fatwa ulama mana? Hambali mana? Kalau Anda itu nggak paham mazhab, ingat bro, kalau cuma ngaji 4 mazhab, sebelum kami nanggapi siapapun, kami selalu membaca lintas 4 mazhab, karena kami sangat menghargai perbedaan pendapat di antara 4 imam mazhab. Tapi kalau sudah nggak ada di antara 4 mazhab, maka jelas itu keluar dari 4 mazhab itu sendiri. Dan kami tidak pernah menemukan itu, teman-teman, orang yang mengatakan tidak sah wudhu orang yang cuma mengusap rambut kepala walaupun masih di area kepala. Gak ada pendapat seperti itu. Sudahlah, akui aja. Jelas di video itu Adi Hidayat jelas-jelas mengatakan tidak sah wudhunya orang yang cuma mengusap rambut kalau dia tidak mengusap kepala atau kulit, yang dia maksud kulit kepalanya. Karena kasihan kepada orang botak katanya. Pendapat yang pendapat endi? Kalau mau lebih detail lagi, cobalah setel video kami yang sebelumnya ini sampai selesai dengan tenang, ya. Jadi yang cukup diusap dalam kepala itu kulit kepalanya, kalau mazhab Syafi'i ya, kulit kepalanya ataupun rambut di kepala, asalkan masih tidak keluar dari area kepala, teman-teman. Kalau sudah keluar ya nggak boleh, nggak cukup itu, paham ya? Tapi kalau mazhab Hambali tambah ketat. Yang wajib diusap dalam mazhab Hambali justru zahirnya rambut. Sampai-sampai dalam mazhab Hambali itu tidak cukup wudunya orang yang langsung mengusap ini kulitnya kepala, nggak cukup. Kalau dia tidak mengusap zahir rambut, nggak cukup malah kalau mazhab Hambali. Makanya saya tidak pakai mazhab Hambali karena lebih ketat, kasihan. Apalagi Anda nuntut mazhab Hambali, ya tak tekan aja wis. Ya Allah, makanya ya Anda itu kayak bayi-bayi Wahabi al-Kucruki ngomong bermazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali itu ya bermazhab Hambali, jangan dibantah Syafi'i. Hambali mana? Hambali siapa yang ngomong tidak sah wudhunya orang yang mengusap rambut yang ada di kepala? Mazhab Hambali mana yang mengatakan yang wajib diusap itu adalah harus kulit kepala, kalau rambut di kepala nggak sah? Justru mazhab Hambali itu mengatakan yang wajib diusap adalah zahir kepala. Kalau zahirnya ada rambutnya, ya berarti rambutnya. Kalau bagi orang yang tidak punya rambut, maka kulit kepalanya. Itulah dalam mazhab Hambali.
Belajar, belajar, belajar. Jangan cuma pandai berkomentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.